Singapura adalah salah satu dari puluhan negara di dunia yang masih menerapkan hukuman mati. 11 orang tercatat telah dieksekusi tahun lalu. Di video ini, kita akan membahas kasus pembunuhan kontroversial di Singapura. Ini adalah kisah tentang Mimi Wong, wanita pertama di negara itu yang dijatuhi hukuman mati karena pembunuhan. Bagaimana kisahnya? Sebelumnya, silakan subscribe dulu channel ini serta nyalakan loncengnya untuk mengetahui kasus-kasus kriminal yang terjadi di berbagai negara. Mimi Wong lahir pada tahun 1939 di pemukiman Selat Singapura. Orang tuanya memberinya nama Wong Weng Siu. Ayahnya meninggal tiba-tiba tidak lama setelah dia berusia 1 tahun. Ibunya, Leong Kwan Fong, adalah istri kedua ayahnya. Ketika suaminya meninggal, dia tidak mampu merawat putrinya karena dia terlalu miskin, sehingga dia tidak punya pilihan selain menyerahkan Wong Weng Siu ke Ho Ah Song, istri pertama dari mendiang suaminya. Wong Weng Siu tidak memiliki kehidupan masa kecil yang bahagia. Ho Ah Song dan ke-9 anaknya mengucilkan dia, mungkin karena dia adalah putri dari istri kedua suaminya. Wong Weng Siu sudah menerima penganiayaan baik secara verbal maupun fisik sejak kecil. Dikatakan bahwa keluarga tersebut mengucilkan dia dari semua hal. Bahkan dia tidak diperbolehkan makan di meja yang sama. Setiap harinya, Wong Weng Siu hanya diberi sisa makanan, dan dia juga tidak diberikan kesempatan untuk bersekolah. Wong Weng Siu memutuskan untuk bekerja sebagai buruh pabrik di usia 14 tahun dalam upaya untuk menghidupi dirinya sendiri. Suatu waktu pada tahun 1956, seorang teman mengajak Wong Weng Siu jalan-jalan. Saat itulah dia diperkenalkan dengan seorang pria bernama Sim Woh Kum, pemilik stan di kantin sekolah. Tidak lama kemudian, keduanya menjadi dekat dan akhirnya menjalin hubungan romantis, meski usia mereka terpaut 7 tahun. Wong Weng Siu dan Sim Woh Kum berpacaran selama 2 tahun, dan kemudian menikah pada tahun 1958. Pada tahun yang sama itu, Wong Weng Siu melahirkan putra pertamanya, dan memiliki 1 putra lagi pada tahun 1962. Namun pernikahannya dengan Sim Woh Kum tidak bertahan lama. Trauma yang menimpanya selama masa kecilnya telah berdampak secara mental pada dirinya. Wong Weng Siu memiliki temperamen yang mudah meledak, berbeda dengan temperamen suaminya yang lebih lembut. Sepanjang pernikahan mereka, Wong Weng Siu melecehkan suaminya dan ibu mertuanya, baik secara verbal maupun secara fisik. Meski begitu, Sim Woh Kum tidak melawan setiap kali istrinya menjadi agresif atau kasar secara fisik, yang bahkan terkadang menggunakan pisau atau tongkat. Ia akan berlari keluar untuk menghindari serangan dari istrinya. Dalam suatu kejadian, Wong Weng Siu memukul suaminya dengan pisau roti sehingga meninggalkan bekas luka di dahinya. Meskipun Sim Woh Kum berwatak lembut, dia mempunyai kelemahan yang menonjol. Dia ternyata adalah seorang penjudi kompulsif. Sim Woh Kum mempertaruhkan uang simpanan hasil jerih payahnya dan istrinya. Kecanduannya yang membuatnya kehilangan tabungan hidup keluarganya. Dia juga dipecat dari pekerjaannya, sehingga menjadikan istrinya Wong Weng Siu satu-satunya pencari nafkah bagi keluarga mereka. Wong Weng Siu terpaksa melakukan beberapa pekerjaan, dan suaminya mengambil uang yang dia hasilkan dan digunakan untuk memenuhi kecanduan judinya. Wong Weng Siu tahu bahwa dia tidak bisa melanjutkan pernikahannya. Pada tahun 1963, dia menceraikan Sim Woh Kum dan meninggalkan anak-anaknya dalam hak asuh ayah mereka. Setelah bercerai, Wong Weng Siu mulai mencari karir yang berbeda untuk menghidupi dirinya sendiri. Dia memutuskan untuk bekerja sebagai penari kabaret di sebuah bar dengan nama panggung Mimi Wong. Dia dengan cepat menjadi populer di kalangan pelanggan pria karena daya tarik fisiknya. Mimi mendapatkan gelar ratu dari semua bar hostess di Singapura. Dia menghasilkan banyak uang
dan memiliki kekasih yang tak terhitung jumlahnya. Saat dia sedang bersenang-senang dengan kehidupannya, mantan suaminya, Sim Wokum, tidak bisa melupakannya setelah perceraian mereka. Dia sesekali mengunjungi Mimi di bar dan memintanya untuk kembali padanya, tetapi Mimi selalu menolaknya. Selama 3 tahun sebagai penari kabaret, Mimi mulai memperhatikan seorang pelanggan reguler yang selalu datang untuk melihatnya. Dia adalah Hiroshi Watanabe, seorang petinggi perusahaan Jepang yang mengerjakan proyek reklamasi di bagian timur Singapura. Hiroshi menyukai Mimi, dan segera setelah itu, Mimi pun juga mulai memendam perasaan terhadap pria itu. Mereka kemudian memulai hubungan romantis, tetapi masalahnya Hiroshi sudah menikah dan mempunyai anak. Keluarganya berada di Jepang. Dia masih mencintai istrinya, Ayako Watanabe, dan enggan meninggalkannya demi Mimi. Meski begitu, perselingkuhan Hiroshi dan Mimi terus berlanjut cukup lama, walaupun mereka tahu hubungan itu tidak akan berhasil. Suatu ketika Mimi hamil. Dia tidak menginginkan anak, jadi dia meminta uang kepada Hiroshi untuk melakukan aborsi. Tetapi Hiroshi mengatakan dia tidak punya uang. Jadi Mimi memutuskan untuk menggunakan uangnya sendiri dan pergi ke Penang, Malaysia, di mana biaya aborsi di sana lebih rendah. Mimi dan Hiroshi tetap melanjutkan hubungan mereka setelah aborsi. Tetapi perselingkuhan mereka berakhir pada tahun 1968 ketika Mimi bertemu dengan seorang pengusaha dari Hong Kong. Mimi kemudian pindah ke Hong Kong bersama pria itu. Tetapi sayangnya hubungan mereka tidak berlangsung lama. Pria tersebut mengetahui bahwa Mimi sedang mengandung anaknya, lalu dia mengusirnya dari rumahnya. Kali ini Mimi memutuskan untuk mempertahankan bayinya. Pada tahun 1969, Mimi kembali ke Singapura dan mulai bekerja sebagai wanita pendamping. Dia kembali menjalin hubungan dengan Hiroshi, yang kemudian menyewakannya sebuah apartemen di Alexandria Road. Hiroshi juga memberinya uang $200 setiap bulan. Beberapa bulan kemudian, Mimi dan bayi perempuannya pindah bersama Hiroshi di Everett Road. Di tahun itu, Hiroshi memutuskan untuk memberitahu istrinya Ayako tentang Mimi. Di akhir tahun itu, dia mengakui perselingkuhannya yang membuat istrinya sedih dan kecewa. Tetapi Hiroshi meyakinkan istrinya untuk datang ke Singapura dan bertemu kekasihnya, karena dia takut perselingkuhannya yang sembunyi-sembunyi itu nantinya akan merugikan dirinya sendiri. Hiroshi menyadari sifat buruk Mimi, dan Mimi rupanya telah mengancamnya untuk tidak memutuskan hubungan dengannya. Hiroshi berpikir bahwa dengan mengatur pertemuan antara istri dan kekasihnya itu, dia mungkin bisa membuat semua orang saling menerima dan merasa lebih tenang. Saat mengetahui hal itu, Mimi menjadi marah besar dan berbuat kasar pada Hiroshi. Tapi Hiroshi menenangkannya, memintanya untuk mengesampingkan perasaan marahnya dan bertemu keluarganya. Pada tanggal 23 Desember 1969, Ayako dan ketiga anaknya tiba di Singapura. Hiroshi membawa istri dan anak-anaknya ke rumah tempat dia dan Mimi tinggal. Tak diduga, mereka berdua terlihat rukun tanpa drama pertengkaran adu mulut maupun adu fisik. Mimi bahkan menyiapkan makanan untuk anak-anak Hiroshi. Mereka memanggilnya dengan sebutan Obasan atau yang berarti bibi. Semuanya tampak berjalan sesuai rencana Hiroshi, tetapi dia tidak menyadari bahwa Mimi sebenarnya cemburu. Kebaikan dan keramahan yang dia tunjukkan pada keluarga Hiroshi itu hanya di permukaan saja. Meski begitu, Mimi melihat betapa Hiroshi sangat menyayangi anak-anaknya, dan dia tidak sanggup memisahkannya dari keluarganya. Mimi berusaha untuk bertahan dalam situasi sulit itu, meskipun sebenarnya dia menginginkan Hiroshi hanya untuk dirinya sendiri. Akan tetapi, upaya itu tidak bertahan lama. Setelah pesta malam tahun baru,
Hiroshi mampir ke tempat Mimi dalam keadaan mabuk dan tanpa sadar dia meracau bahwa istrinya Ayako menyebutnya sebagai pelacur. Harga diri Mimi terluka ketika mendengar hal itu. Mimi merasa dirinya adalah wanita penari kabaret paling terkenal yang menghasilkan $1.000 sebulan. Ayako rupanya tidak pernah mengakui Mimi. Ayako memohon kepada suaminya untuk mengakhiri perselingkuhannya dengan Mimi dan kembali ke Jepang bersama anak-anak mereka. Kenyataan ini membuat Mimi meradang dan dia tidak tahan lagi. Mimi menghubungi mantan suaminya, Sim Wokum, untuk membantunya. Mimi menyuruh mantan suaminya itu untuk memukuli Ayako, dan dia meminta $500 sebagai imbalannya. Mimi pun menyetujui persyaratan itu. Pada tanggal 6 Januari 1970, Mimi makan malam dengan Hiroshi di rumahnya. Mimi memintanya untuk bermalam bersamanya, tetapi Hiroshi menolak gagasan tersebut dengan mengatakan bahwa dia akan bekerja lembur dan kemudian pergi mengunjungi istrinya Ayako dan anak-anaknya. Hal ini membuat Mimi kesal, lalu dia menelepon Sim Wokum. Keduanya kemudian naik taksi ke klub malam Flamingo pada jam 9 malam. Dia rupanya mencoba membuat alibi untuk dirinya sendiri. Setelah Mimi selesai bekerja, dia dan Sim Wokum naik taksi lain ke rumah kontrakan Ayako di Jalan Seaview. Sebelum mereka tiba di sana, Mimi memberikan kaleng berisi cairan pembersih toilet kepada Sim Wokum dan menyuruhnya untuk melemparkan cairan itu ke mata Ayako. Saat tiba di sana, Mimi mengetuk dan Ayako membuka pintu. Ia bertanya pada Mimi, ada keperluan apa? Mimi kemudian memberitahu Ayako bahwa dia telah membawa seorang tukang reparasi untuk memperbaiki wastafel di rumahnya. Terkejut akan kepeduliannya, Ayako membiarkan Mimi dan Sim Wokum masuk ke dalam. Saat mereka berjalan menuju ke kamar mandi, Mimi mengeluarkan pisau dan sepasang sarung tangan dari dalam tasnya. Dan ketika mereka sampai di kamar mandi, Sim Wokum dengan cepat melemparkan cairan itu pada Ayako. Mimi langsung menusuk Ayako beberapa kali. Sementara Ayako menjerit kesakitan, Sim Wokum menariknya dan mencoba membungkam mulutnya. Saat itulah Ayako menggigit jari telunjuk Sim Wokum hingga meninggalkan luka. Salah satu dari ketiga anak Ayako, Chieko Watanabe yang berusia 9 tahun, terbangun pada saat serangan itu terjadi. Dia membuka pintu kamar tidurnya untuk melihat apa yang terjadi setelah dia mendengar ibunya menjerit. Chieko merasa ngeri dengan apa yang dilihatnya dan dia mulai menjerit dan menangis. Mimi bergegas untuk menutup mulut anak itu, tapi Chieko berhasil melarikan diri. Dia berlari ke arah saudara-saudaranya dan membangunkan mereka. Lalu kemudian mereka semua berlari ke ibu mereka. Namun Ayako mati kehabisan darah segera setelahnya. Sedangkan Mimi dan Sim Wokum telah melarikan diri. Malam itu sekitar jam 11 malam, Sim Wokum menelepon temannya Lee Cheng-shui untuk menanyakan tentang kamar yang bisa dia sewa untuk malam itu. Tetapi karena sudah larut malam, dia disuruh untuk menelepon pemiliknya keesokan paginya. Akhirnya, Lee Cheng-shui mengizinkan Mimi dan putrinya untuk menginap di rumahnya malam itu, sedangkan Sim Wokum pergi ke tempat lain. Sementara itu, Hiroshi yang pulang ke rumah syok melihat anak-anaknya menangis dan istrinya yang sudah tewas dalam keadaan yang mengerikan. Dia bertanya kepada anak-anaknya apa yang terjadi. Chieko memberitahu ayahnya bahwa Obasan dan seorang pria yang tidak dia kenal menyerang ibunya. Hiroshi kemudian segera melaporkan kejadian itu ke polisi, dan seorang petugas bernama Tan Kim Hai ditugaskan untuk memimpin penyelidikan. Otopsi pada tubuh Ayako dipimpin oleh ahli patologi forensik bernama Chao Chi-cheng. Profesor ini menyimpulkan bahwa penyebab utama kematian Ayako adalah luka tusuk di leher dan perutnya. Tusukan-tusukan itu telah menembus pembuluh darah besar, sehingga membuat Ayako tewas sekitar 5 hingga 6 menit kemudian.
Tidak butuh waktu yang lama bagi penyelidik untuk menangkap Sim Woh-kum dan Mimi Wong. Mereka didakwa sebagai pembunuh Ayako Watanabe, dengan bantuan Chieko sebagai saksi kunci kejahatan tersebut. Persidangan mereka dimulai pada bulan November 1970. Selama persidangan, Mimi dan Sim Woh-kum saling menuduh sebagai dalang pembunuhan. Mimi membela diri dengan mengklaim bahwa dia hanya berkelahi dengan Ayako di kamar mandi sebelum Sim Woh-kum menikam Ayako. Mimi juga mengaku sedang mabuk saat itu. Psikiater Mimi, Dr. Wong Yip Chong, mengatakan bahwa Mimi mengalami cacat mental karena tertular virus ensefalitis Jepang dari Hiroshi. Namun psikiater dari pihak penuntut membantah hal ini, menegaskan bahwa Mimi dalam keadaan sadar ketika dia membunuh Ayako dengan cara yang begitu keji. Di lain pihak, Sim Woh-kum mengakui bahwa dia telah membantu Mimi memukuli Ayako. Namun dia menyangkal terlibat dalam pembunuhan itu sendiri, dengan mengatakan bahwa dia hanya mencoba untuk memisahkan dua wanita tersebut yang sedang berkelahi. Dia juga mengatakan bahwa dia digigit oleh Ayako ketika mencoba untuk melerai mereka. Sim Woh-kum bahkan menuduh Mimi sebagai anggota geng kupu-kupu merah yang beranggotakan preman perempuan. Mimi dan Sim Woh-kum terus saling menyalahkan selama persidangan, yang berlangsung kurang dari sebulan. Pada tanggal 7 Desember 1970, Hakim Pengadilan Tinggi Tan Ah Tah memutuskan Mimi Wong dan Sim Woh-kum bersalah atas pembunuhan Ayako Watanabe. Hakim Chor Sing menambahkan bahwa Mimi dalam kondisi sadar dan membunuh Ayako karena cemburu pada Hiroshi. Mimi dan Sim Woh-kum dijatuhi hukuman mati. Mimi Wong dipindahkan ke penjara Changi dan mengajukan dua permohonan banding. Banding pertama disidangkan pada Maret 1972 dan diwakili oleh pengacaranya David Sal Marshall, menyatakan 11 alasan mengapa Mimi tidak dijatuhi hukuman secara adil. Menurutnya, seluruh kasus ini sangat bergantung pada laporan orang lain dan dengan cepat menjatuhkan hukuman pada Mimi. 3 hakim dari pengadilan banding menolak bandingnya pada tanggal 23 Juli 1972. Mereka menyatakan bahwa tidak ada kesalahan keadilan dalam kasus Mimi Wong. Sim Woh-kum juga kalah dalam sidang bandingnya. Pengadilan menolak argumen pengacaranya bahwa dia tidak memiliki tujuan yang sama untuk membunuh Ayako. Pengacara Mimi Wong tidak menyerah dan mengajukan banding lagi kepada Presiden Singapura saat itu, Benjamin Sheares. Dalam banding tersebut, ia meminta agar hukuman mati Mimi Wong dikurangi menjadi penjara seumur hidup, mengingat Mimi memiliki masa kecil yang sulit dan membutuhkan rehabilitasi. Dia menambahkan bahwa Mimi telah bertobat dari kesalahannya dan telah menjadi seorang Kristen yang taat selama ditahan di penjara. Permohonan grasi Mimi Wong dan Sim Woh-kum pada akhirnya ditolak oleh Presiden pada tanggal 23 Juli 1973. Kasus ini kemudian diserahkan kepada Ketua Mahkamah Agung Wei Chong-chin untuk menetapkan tanggal eksekusi mereka. Diputuskan bahwa mereka akan dieksekusi dalam waktu 3 minggu setelah permohonan grasi mereka ditolak. Pada hari eksekusi mereka, yaitu tanggal 27 Juli 1973, Mimi Wong dikabulkan permintaannya untuk mengenakan gaun pengantinnya. Saat ia dieksekusi, tidak ada kerabatnya yang hadir di sana. Itu adalah akhir dari Ratu Kabaret Singapura. Mimi Wong dan Sim Woh-kum dimakamkan berdampingan di pemakaman yang tidak diungkapkan. Mimi Wong kemudian dianggap sebagai wanita pertama yang dijatuhi hukuman mati dan dieksekusi sejak Singapura merdeka. Belum ada berita tentang bagaimana keadaan anak-anak Mimi Wong sejak kasus tersebut terjadi. Sementara anak-anak Hiroshi Watanabe telah kembali ke Jepang bersama ayah mereka saat Mimi Wong menjalani persidangannya. Sekian kisah kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.